pentingnya kita menjaga keamanan negeri kita. Kita lihat di hari-hari ini banyak dari kaum muslimin yang melakukan hal yang membahayakan keamanan negara. Ada banyak demo, ada banyak penjarahan, ada banyak pengerusakan, dan hal-hal yang lainnya yang semuanya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak sesuainya pemimpin yang sedang memimpin kita dengan keinginan kita tidak membolehkan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Orang-orang yang di atas memang banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sebagai orang yang di bawah punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kewajiban tersebut tidak gugur dengan buruknya orang-orang yang di atas dalam pandangan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, nikmat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada nikmat selamat dari kezaliman. Ya, saya ulangi, nikmat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada nikmat selamat dari kezaliman. Kita dizalimi orang ketika negeri kita masih aman, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Beda kalau sebaliknya. Kalau nikmat keamanan sudah hilang, maka kita akan sulit melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang masih mau mendengar suara ini, yang masih mau membuka hatinya untuk nasihat ini, bersabarlah. Bersabarlah dan jaga keamanan negeri ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu jelas bertentangan dengan arahan-arahan dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu." Barang siapa melihat sesuatu yang dia benci pada pemimpinnya. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu? Beliau berpesan kepada umatnya, "Falyasbir." Maka hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Dan ini perintah. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kita diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Apakah bersabar berarti membiarkan? Jawabannya tidak. Bersabar itu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Tapi itu tidak melarang seseorang untuk berusaha yang baik agar keadaan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang umatnya untuk menasihati pimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang umatnya untuk menasihati pemimpinnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bagaimana kita menasihati pemimpin. Dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan sampai dia tampakkan di hadapan banyak orang. Jangan sampai dia tampakkan di hadapan banyak orang. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, yang menjadi rujukan utama kita dalam mengamalkan agama. Man arada ayyan saha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati orang yang punya kedudukan, maka jangan sampai dia menampakkannya di hadapan banyak orang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita? Beliau mengatakan, "Walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bih." Akan tetapi harusnya dia itu mengambil tangannya, menggandengnya, kemudian menasihatinya secara sembunyi-sembunyi. Fa in qabila minhu fadak. Apabila orang yang punya kedudukan tersebut menerima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu.
Kalau dia tidak menerima nasihatnya, maka dia telah menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada dia untuk pemimpin tersebut. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah tuntunan yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat pemimpin kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di atas kita itu rusak dalam pandangan kita. Kita diperintahkan untuk bersabar. Kalau kita ingin menasihati, maka nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Kalau dengan cara yang bijaksana mereka menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak menerimanya, maka kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang berada di bawah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lebih baik kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita jangan sampai putus asa dengan keadaan yang ada. Teruslah berdoa agar pemimpin-pemimpin kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka dimudahkan dalam mengemban amanahnya. Agar mereka tidak menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang banyak mendoakan pemimpinnya? Siapa di antara kita yang banyak mendoakan pemimpinnya? Coba tanya diri masing-masing. Bukankah mereka sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di bawah mereka? Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada mereka, menjauhkan mereka dari kezaliman-kezaliman, nantinya yang akan mendapatkan manfaat yang besar adalah kita? Yang kedua, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lakukan hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka mudarat yang sangat besar akan menimpa dunia kita. Iya, mudarat yang besar akan menimpa dunia kita. Jangan dikira hal-hal yang merusak keamanan seperti itu tidak membahayakan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita. Jangan dikira kalau kita kehilangan keselamatan, keamanan, kita bisa lebih baik daripada sekarang ini. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau keamanan sudah hilang, maka kita akan sulit mendapatkan maslahat untuk diri kita, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Kita mungkin bekerja menjadi susah. Mungkin yang tadinya tempat kita mengais rezeki menjadi tutup. Dan akan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang semakin merajalela. Dan ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbuatan-perbuatan yang merusak keamanan seperti itu akan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di hari kiamat nanti. Iya, orang yang mereka anggap sebagai orang yang tidak baik, bisa jadi hartanya haram. Mereka mengambil harta tersebut dari jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi apakah itu menjadikan kita boleh menjarah rumahnya? Boleh mengambil barang-barangnya? Jawabannya tidak seperti itu, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita misalnya ingin agar mereka ditindak, maka kita harus menjalankan prosedur-prosedur yang dibenarkan sesuai aturan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai kezaliman dibalas dengan kezaliman yang lebih besar. Kita tidak boleh mengganggu hak milik orang lain, walaupun hak milik orang lain tersebut adalah harta yang diharamkan. Dan semua yang melakukan hal tersebut nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang mereka anggap sebagai pelaku keburukan dan kejahatan, juga kezaliman, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.